Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Prapaskah, Senin 22 Maret 2021. Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, kemarin kita bersama merenungkan tentang biji gandum yang menghidupkan. Biji gandum yang jatuh dan mati akan berbuah banyak dan memberi kehidupan. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengampun, kerahiman-Mu laksana samudera. Engkau menantikan pertobatan kami dari dosa-dosa. Dengan rendah hati kami ingin bertelut di hadapan-Mu untuk bertobat. Ampunilah kami dan ajarilah kami untuk saling mengampuni, agar terciptalah perdamaian. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kutipan dari Injil Yohanes. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anakku sekalian, bacaan Injil hari ini menceritakan kisah yang sering kita dengar, yaitu ada seorang perempuan berzina yang dihadapkan pada Yesus, dan Yesus mengampuni mereka. Kata Yesus, "Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu." Yesus menantang kita semua, siapa dari antara kita yang tidak berdosa, hendaklah ia menghakimi. Anak-anak sekalian, dari bacaan yang kita dengar, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan itu Maha Rahim. Kerahimannya mengampuni segala dosa dan perbuatan yang kita buat manusia. Tuhan yang Maha Rahim itu mengharapkan dari kita untuk bertobat dan mau mengakukan dosa, menyesali, dan mohon ampun kepada Tuhan. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk melihat kerahiman Tuhan itu dan menanggapi ajakan Tuhan untuk bertobat, menyesal atas dosa, dan mohon ampun kepadanya. Untuk katekese hari ini kita berbicara tentang tata ruang dalam gereja. Anak-anak sekalian yang terkasih, dalam sebuah ruang kita dapat bagi menjadi eksterior dan interior. Bagian eksterior adalah bagian luar gereja. Bisa dimusyawarahkan seperti apa motifnya, bentuk umum, ada salib, menara, lonceng, motif daerah tertentu, motif Eropa, dan lain-lain. Itulah bagian ruang dari dalam gereja, di ruang gereja itu sendiri, bagian eksteriornya. Sedangkan bagian dalam gereja itu bagaimana? Bagian dalam gereja harus memenuhi kebutuhan liturgi tentunya.
Ada panti imam yang diperuntukkan bagi para tertabis dalam pelayanan sakramental secara umum pada perayaan Ekaristi, dan juga ada bagian yang diperuntukkan bagi umat. Itulah bagian interior dari sebuah gedung gereja. Perlu dipertimbangkan juga posisi ruang persiapan atau posisi ruang Sang Kristi, tempat para imam dan putra-putri altar keluar untuk merayakan Ekaristi. Perlu dipertimbangkan juga ruang pengakuan dosa. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, ruang gereja hendaknya sungguh-sungguh memungkinkan partisipasi umat beriman dalam perayaan Ekaristi. Rumah ibadat dan segala perlengkapannya hendaknya sungguh pantas, indah, serta merupakan tanda dan lambang surgawi. Pembangunan gereja, dalam hal ini gedungnya, mengindahkan nasihat uskup, komisaris liturgi, dan komisaris kesenian keuskupan. Itulah yang diajarkan dalam pedoman umum Misale Romawi yang berbicara soal tata ruang dalam gereja. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas Ekaristi yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur atas perdamaian yang Engkau berikan. Mampukanlah kami untuk saling mengampuni demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.